Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Titus Triwibowo dalam acara Jala Budaya di Garda TV. Kali ini dalam episode Brokohan. Apa itu Brokohan? Telah hadir dua orang tamu kita. Kali ini saya sapa terlebih dahulu adalah Bapak Apung Purwanto. Selamat datang di Garda TV, Pak Apung. Beliau adalah seorang budayawan dan sejarawan, dan juga Bapak Pujo Suprantio. Selamat datang Pak Pujo. Terima kasih, Pak. Beliau adalah dari Dukcapil Madiun. Baik, saya ke Pak Apung dulu. Pak Apung, tentang brokohan sendiri itu di dalam masyarakat Jawa dikenal ya, tradisi brokohan. Monggo dijelaskan ke pemirsa. Selamat bertemu kembali para pemirsa dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Meskipun saya terus terang saja pengetahuan tentang itu sangat sedikit, tapi daripada tidak ada, ya kita bicarakan tentang itu. Brokohan itu dari kata brokoh, barokah. Barokah, Kalau berkah. Berkah kalau dijawakan itu berkah, berkat itu. Jadi brokohan itu dilakukan pada saat seseorang wanita yang hamil itu melahirkan. Nah, saat itulah ada bayi yang lahir diterima dengan senang sekali. Jadi bayi itu dianggap berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentu saja diterima itu dengan harapan kelak kemudian hari anak yang diterima, bayi yang diterima ini bisa hidup dengan baik, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bahkan diharapkan menjadi berkat pada orang-orang di sekitarnya. Ini harapan dari brokohan itu sebetulnya. Itu orang Jawa itu selalu menganggap bahwa semuanya itu selalu berasal dari yang Maha Kuasa. Jadi kalau mau memberikan, tentu akan berjalan dan nanti diharapkan juga akan berguna untuk masyarakat kita sendiri. Jadi merupakan bentuk rasa syukur ya, Pak. Jadi bentuk rasa syukur, tapi juga penuh dengan harapan. Bahwa harapannya ke depan itu menjadi baik, bukan ke depan menjadi rusak atau kurang, enggak, tapi harapan menjadi lebih baik. Meskipun mungkin ya di dalam pada saat kelahiran itu mengalami kemiskinan, mengalami sakit, mengalami hal-hal yang bencana dan sebagainya. Tapi harapannya adalah supaya kelak kemudian hari hidup ini semakin lama semakin baik. Dan itu diharapkan Tuhan akan memberikan jalan dan memberkati serta menuntun hubungan. Itu sebetulnya inti dari brokohan itu sendiri. Lalu upacara brokohan sendiri itu seperti apa, Pak Pung? Mungkin apa ada ubur rampi yang harus dinikah? Biasa di kalangan orang Jawa, ubur rampi itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Meskipun orang kaya, meskipun orang miskin, itu intinya adalah selalu nasi, kalau bisa itu nasi tumpeng dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Tapi orang Jawa tidak pernah melupakan satu hal. Nasi ini tidak diberi warna. Itu putih kalau untuk brokohan. Saya belum pernah menemukan nasinya warna kuning, warnanya enggak. Tapi warnanya putih. Karena harapannya anak ini suci. Putih. Nah, suci. Tuhan itu memberikan hal yang suci kepada ibu, kepada keluarga. Nah, sedangkan lain-lainnya itu menyesuaikan dengan kondisi, situasi di sekelilingnya. Kalau dia berasal dari orang-orang daerah pertanian, ya tentu saja itu pulupan itu sayur-sayuran. Bukan sayur yang dimasak dengan pakai kuah, tapi kalau orang di sini mengatakan kulup itu macam-macam. Urap. Ya, urap. Ada yang pakai kangkung, ada yang pakai kacang panjang dan sebagainya. Itu menyesuaikan. Jadi tidak harus enggak. Itu menyesuaikan. Bahkan kadang-kadang seringkali terjadi juga ditambahkan makanan jenis yang baru. Jadi kalau misalnya mungkin suatu ketika ya, kalau kita melihat ada mie di situ,
biasanya brokohan ini gini. Nah, ini hal yang baru, menyesuaikan dengan keadaan kondisi setempat. Tapi yang saya ingat-ingat pada waktu membuat Ubo Rampen untuk ini, biasanya kalau weton pabrik tidak boleh. Jadi tidak boleh, Pak. Jadi kalau misalnya kita bagi, loh, ini gak benar ini weton pabrik itu tidak boleh. Yang harus dibuat itu yang natural, yang memang tangan, Pak. Namanya gitu. Jadi kalau misalnya iki apa iki nunggu dibakar, oh salah minggu. Itu tidak benar. Itu kalau dibuat dengan tangan memang benar. Jadi kalau misalnya buat ini itu yang jelas harus natural. Atau mungkin ada makanan-makanan tertentu yang siriki atau gimana gitu Pak Apung? Ada hal yang dihindari supaya tidak dimasukkan. Itu yang pertama adalah makanan yang berasal dari pabrik. Itu yang pertama kali itu tangan luar itu. Yang kedua, makanan yang bisa mengakibatkan kalau nanti dimakan oleh ibu itu mengakibatkan kesehatannya menjadi juga bagus. Jadi misalnya makanan yang memakai santan, maka kalau pada waktu brokohan tidak ada yang pakai santan tidak ada. Kemudian pedas, tapi pedasnya itu tidak seperti itu tidak boleh. Iya, karena kondisi kesehatan ibu karena itu disesuaikan dengan kondisi ibunya. Kemudian juga ada hal yang makanan yang terlampau manis, itu juga nggak boleh. Itu kalau saya ya, analisa sederhana saja, itu menyesuaikan dengan kondisi si ibu waktu melahirkan itu. Jadi memang ada yang saya pernah lihat itu memang diberi supaya ibunya ini karena nanti jangan daun katuk untuk melancarkan itu air susu yang menyebabkan baiknya ibu itu diberikan. Iya. Tapi kalau misalnya hal yang menyebabkan kurang bagus itu selalu dilarang. Jangan arpo kuwi oleh ning tidak boleh terlalu banyak. Oke, terima kasih Pak Apung. Saya beralih ke Pak Pujo karena di Dukcapil sendiri ada program brokohan. Gimana Pak Pujo itu? Ya, baik, terima kasih. Mas Tito saya panggil Mas aja ya. Mas Apung. Biar serasa seumuran kita. Memang di Dukcapil saat ini ada inovasi terbaru, paling baru di Dukcapil yang kita beri nama brokohan. Apa itu? Brokohan itu merupakan singkatan dari bayi lahir, B-nya itu bayi lahir, R-nya itu lahir, kata R yang belakang, terus O-nya itu oleh. Oleh dalam hal ini artinya dapat. Jadi bayi lahir oleh NIK atau nomor induk kependudukan, dokumen kependudukan, dan jaminan kesehatan. Nah, dokumen kependudukan yang diperoleh adalah KK, KTP, KIA, udah 3 itu aja. KTP? KIA, mohon maaf. KTP untuk anak dalam ada. Namanya KIA, kartu identitas anak. Ya. Jadi warnanya pink itu, terus tidak ada fotonya untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Untuk anak yang di atas 5 tahun ada fotonya. Nah, brokohan sendiri dilaksanakan sejak tahun akhir Desember tahun 2022. Jadi masih sangat baru. Nah, di brokohan intinya ketika ada ibu mengandung mau melahirkan, datang ke rumah sakit, pulangnya sudah membawa 3 dokumen itu yang dimiliki oleh penduduk Yang pertama adalah KK. Jadi karena bayi lahir itu tidak langsung mendapat akte, yang prosesnya pertama adalah NIK. NIK-nya itu ya. Diberikan NIK, setelah diberikan NIK langsung jadi KK, setelah jadi KK dapat akte kelahiran, setelah jadi akte kelahiran dapat kartu identitas anak, yang terakhir langsung masuk ke pesertanya menjadi BPJS di BPJS Kesehatan. Misalkan bayi tersebut ada sakit atau apa yang harus ada tindakan medis, sudah tercover di jaminan kesehatan. Jadi ketika pulang dari rumah sakit, bapak ibunya tidak repot-repot mengurus dokumen kependudukan dan langsung masuk ke jaminan kesehatan. Itu Mas, itu yang
namanya Brokohan, kebetulan sama dengan jadi Brokohan kan untuk kelahiran ini juga untuk peristiwa kelahiran sendiri. Tapi apakah setiap ibu yang melahirkan itu bagaimana prosedurnya untuk memperoleh Brokohan itu tadi? Ya. Saat ini di Brokohan itu sudah kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, terus BPJS dan rumah sakit yang menyelenggarakan persalinan. Ada 12 rumah sakit di Kota Madiun dan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan persalinan sudah masuk di grup kami di Brokohan. Jadi begitu datang ke rumah sakit, orang tua ini sudah menyiapkan otomatis fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi buku nikah orang tua dan saksinya nanti yang digunakan untuk penerbitan akta itu apa. Dan yang lebih penting adalah bapak ibunya sudah menyiapkan nama dari bayinya itu, baik laki-laki atau perempuan disiapkan dulu nanti. Karena syarat utama penerbitan NIK adalah nama bayi. Nama bayi itu ya. Jadi syarat utama penerbitan NIK itu adalah nama bayi. Selama belum ada nama bayi, kami tidak bisa menerbitkan itu ya. Untuk itu kami bekerja sama dengan PKK Pokja 4 khususnya yang membidangi posyandu ibu hamil. Jadi ibu hamil itu kalau ikut di posyandu sebelumnya sudah dikasih tahu sama ibu-ibu PKK itu bahwa yang siapno jenenge. Gitu ya. Walaupun ada Jawa, lonceng nama itu kan ada di pasaran gitu. Ada di pasaran bayi. Jadi di Brokohan yang ini nama itu tidak dilonceng, tapi disimpan untuk diterbitkan aktenya. Gitu. Karena syarat utama akte kelahiran adalah nama bayi. Ya, nanti monggo setelah pulang, setelah sepasaran baru dilonceng diterbitkan namanya itu. Ada adat lagi guys, pasaran bayi gitu. Itu melonceng nama. Nah, itu kami bekerjasama dengan PKK. Jadi ibu melahirkan yang datang ke rumah sakit sudah menyiapkan nama bayi itu, baik laki-laki atau perempuan. Ini program yang bagus, tapi sebetulnya tujuan yang mau dicapai itu apa, Pak? Jadi gini, tujuannya awalnya itu ada bukan kasus ya, ada permasalahan antara BPJS dengan Dukcapil. Permasalahannya adalah ketika bayi lahir sebelum ada Brokohan, BPJS itu menerbitkan NIK sendiri. Dia mengambil nomor KK, terus nomor di belakangnya dirubah. Nomor KK itu nomor belakangnya biasanya 000 berapa itu dirubah. Terus karena belum tahu nama bayinya disebut bayi nyonya X, bayi nyonya A, bayi nyonya B. Nah, akhirnya sudah terbit BPJS karena BPJS juga dalam penerbitannya juga ingin cepat, melayani ingin cepat. Nah, setelah dia terbit itu NIK yang nama sama tadi, setelah itu orang tuanya kan langsung datang ke Dukcapil setelah melahirkan. Orang tuanya mengurus Dukcapil, sama Dukcapil terbitkan NIK juga, NIK yang sebetulnya sama nama yang sesungguhnya. Nah, akhirnya ada dua nama, yang versi yang dari BPJS sama nama yang dari Dukcapil. Nah, efeknya akibatnya adalah ada dua pendanaan. Nah, itu pada waktu ada pemeriksaan dari BPK, akhirnya ketahuan bahwa kok dua, Pemkot kok membayar dua untuk layanan bayi ini siapa satunya? Setelah dilidik ternyata ada dua. Iya, karena pihak BPJS membuat nama dan NIK sendiri. Nah, dari itu kita berpikiran bahwa kenapa kok kita nggak jadi satu aja? Jadi satu di grup di media sosial, di Telegram kita jadi satu, duduk bersama. Nanti kalau ada penerbitan NIK yang diterbitkan Dukcapil, sekaligus namanya, lalu diletakkan di grup itu biar nanti BPJS dan instansi yang lain mengambil nama itu. Nah, akhirnya kita kebetulan inovatornya adalah saya. Pada saat itu saya memikir
ini kalau jaringan satu apa ya namanya? Langsung saya berpikiran, kenapa ya namanya brokohan kan? Karena orang zaman dulu kan, saya waktu kecil itu juga brokohan itu seneng kalau ada bayi lahir. Kenapa? Saya mesti dapat nasi pincuk. Nasi pincuk yang telurnya itu hanya separuh. Nah, zaman dulu tidak penuh tapi separuh itu seneng kita. Jadi anak-anak diundang. Ada bayi lahiran, ayo itu. Kan gitu. Itulah yang brokohan. Saya langsung lihat brokohan. Nah, kita singkatannya kita namai seperti itu. Ya, menarik sekali ini. Tapi nanti kita akan lanjut pada sesi kedua tetap dalam acara Jala Budaya. Pemirsa, jumpa lagi di Jala Budaya di sesi kedua kali ini dengan topik brokohan. Saya kembali ke Pak Apung. Tadi Pak Pujo menyebutkan ketika beliau kecil dapat nasi brokohan dalam bentuk pincuk dengan telur yang hanya separuh, dan itu juga saya alami. Itu gimana Pak Apung? Atau mungkin sekarang masih berlaku atau terjadi di masyarakat kita, atau mungkin zaman dulu tuh makna dari itu seperti apa Pak Apung? Memang ya kalau di masyarakat Jawa terutama yang di daerah Jawa Tengah itu masih. Jadi pada waktu brokohan itu di kepung itu, tapi yang mumpung hanya anak-anak, tidak ada orang tua. Itu anak-anak, baik pria maupun wanita, laki-laki maupun perempuan, itu sama itu Pak. Iya. Terus mereka akan diberi bagian-bagiannya. Di antaranya yang saya juga mengalami itu adalah pakai pincuk. Pincuk, kemudian ada urap, ulupan dan sebagainya, pakai gandeng dan sebagainya. Kemudian ada telur, tapi biasanya separuh. Sebetulnya ini adalah lambang bahwa yang lahir memang ngasih anak, yang menerima juga anak. Oleh karena itu mereka tidak diberi wadah yang demikian besar. Kalau orang dewasa itu biasanya takir. Takir itu yang berbentuk segi empat itu takir ya. Itu yang segi empat. Kalau dikerupnya seperti belangkon itu ya. Iya. Itu takir itu. Nah ini untuk anak-anak memang begitu dulu. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa makan dengan takir diletakkan, itu tidak mesti disonggong. Itu memang lambangnya bahwa anak, terutama bayi, itu memang harus disangga. Itu artinya apa? Jadi supaya tidak jatuh, supaya tidak dijaga dengan dijaga. Itu memang begitu. Kalau mengenai telur itu sebetulnya lambang kehidupan. Jadi telur itu memang lambang kehidupan, bahwa di dalamnya ada benih yang kelak kemudian hari benihnya akan tumbuh, berkembang dan menjadi makhluk hidup. Hanya karena anak-anak, maka biasanya bagiannya separuh aja. Karena anak-anak ya, masih kecil loh anak-anaknya. Sedangkan untuk yang kulupan tadi mungkin ada yang ada kangkung, ingat saya kangkung enggak? Kacang panjang. Daun kacang panjang itu namanya apa? Lembayung. Nah, lembayung itu biasanya gitu. Mesti rotok kasap-kasap. Iya. Seingat saya itu, kemudian ditambah lagi yang tidak boleh ketinggalan itu ganteng kalau di sini capar. Kecambah. Nah, kecambah itu. Itu melambangkan bahwa yang diperingati itu sedang tumbuh. Ya. Dan secara kesehatan, capar itu kan banyak vitamin E-nya, iya. Itu banyak gitu. Terus ada tempat-tempat yang diberi dari rumah. Yang contohnya misalnya di sumur, itu diberi saja itu. Kemudian ada lagi di tempat tidur dan sebagainya, itu tempat-tempat. Nah, satu hal lagi yang saya ingat-ingat sampai sekarang, kalau makanan itu untuk peringatan anak atau bayi, itu mesti ada pelas. Pelas itu yang dari kedelai hitam. Jadi kedelai hitam diolah,
dengan kelapa diparut. Nah itu dari kedelai hitam. Yang menarik sejak dulu itu selalu hitam. Kedelainya kedelai hitam. Saya tanya-tanya ya tidak ada. Kenapa? Setelah saya bertanya kepada orang yang biasanya mereka bubak, saya baru tahu. Kenapa itu? Mbah, kok mesti nganggo delireng apa Mbah? Loh, iki delay kawak le. Iki delay kawak. Yang pertama lho, kudu kawak. Sadurunge nek delay kuning ya putih. Delay iki wis enek ning tanah Jawa. Iya. Nah, yang berwarna kemudian yang hitam. kedua, iki delay kawak itu duwe pengarep-arep, jadi punya harapan pengharapan bahwa yang diselamati itu diharapkan bisa hidup lama. Oh, jadi pelas kan yang ngono ya ngono. Saya baru dong itu setelah di wah lah Mbak. Aku itu takon nggon bahasa bukan enggak. Lho sing bener kuwi. Mergane apa supaya apa? Bayi kuwi tetep urip langgeng ngono. Lestari. Lan iki ora mari rewel rapane mono. Lho kok ngono? Ora enek pelas iki pedes gak enek. Oh iya. Mesti gurih manis. Kuwi lambat ora enek eseme pahit ora enek. Jadi supaya anak yang dibrokoi, anak yang diselamati itu juga bisa membawakan diri dengan baik. Di antaranya adalah sikap yang manis. Sikap yang gurih itu artinya bisa diterima oleh orang banyak. Walah, saya baru tahu. Padahal umur saya sudah begitu juga. Lagi ngerti itu. Karena tahu enggak ada. Oh, ini. Jadi berbeda dengan botok yang pedas. Oh, beda. Itu botok itu untuk orang tua. Kalau orang botok dewasa itu untuk orang dewasa. Dan kadang-kadang digunakan untuk selamatannya orang yang sudah meninggal. Botok itu mengandung arti macam-macam. Ada asin, ada gurih, ada pedas, kemudian ada manis. apa lagi? Manis itu ada di situ. Itu untuk menunjukkan bahwa kehidupan orang itu diantaranya mengalami. Tapi kalau anak-anak baru masih manis dan gurih. Nah kalau ini itu artinya gitu. Memang beda, Pak. Jadi orang Jawa juga pintar membedakan itu ya. Iya. Ini makanan untuk orang yang hidup masih. Ini untuk makanan orang hidup bisa digunakan untuk peringatan orang meninggal. Untuk orang meninggal lain lagi. Kalau orang meninggal, orang Jawa itu mesti memberi pencok. Apa itu pencok? Pencok itu seperti kerawu yang delinya itu separuh. Oh. Digoreng sangat separuh. Itu kemudian diberi kerawu itu. Nah itu namanya pencok. Saya tanya, Mbah, kok mesti nganggo ngeten niku? Iki dienggo wong mati. Nek ngono kuwi dienggo wong urip, dan ngono kuwi dienggo bocah. Oh gitu. Jadi orang Jawa itu ternyata punya iya. Makanan itu tidak sembarangan diberikan. Ora kaya wae dhewe. Wis sok pecel, awan pecel, bengi yo pecel. Tapi orang Jawa mudahkan itu. Iki pelas. Iki botok. Iki pencok. Oke. Pak, apa ya? Leluhur kita itu punya punya filosofi yang sangat bagus. Oke. Saya ke Pak Pujo. Saya tertarik tadi bahwa Pak Pujo menyatakan program Brokohan itu terinspirasi dari masa kecil Pak Pujo. Jadi ternyata program Brokohan ini belum nasional ya, baru di Madiun. Ya, belum. Waduh. Jadi baru di Madiun ini. Iya. Wah, itu di kota ini. Di kota Madiun. Itu harusnya Dukcapil dapat penghargaan dari Muri. Bukan seperti, mohon maaf, seperti kemarin yang bagus festival jamu yang mohon maaf sih kadang-kadang di monggo silakan. Monggo. Memang betul. Jadi yang pertama proses penamaannya itu juga saya mengingat-ingat apa yang proses yang paling pas untuk nama yang digunakan untuk bayi lahir, lalu digunakan juga untuk inovasi ini. Lalu saya langsung ke Brokohan. Dan ternyata itu mengandung filosofi yang dalam menurut Pak Apung. Intinya tadi. juga tadi Pak Apung bilang kan untuk keselamatan. Iya. Kami juga memberikan itu juga untuk agar bayi ini ketika pulang dari rumah sakit dokumennya sudah tercukupi semua. Orang tuanya nggak bingung kesana kemari nyari akte dan sebagainya. Jadi
misalkan salah satu orang tuanya tinggal di luar kota, tetap bisa mengurus akte kelahiran, KK, dan kartu identitas anak serta jaminan langsung masuk ke jaminan kesehatan. Nah, itu karena kita kejadiannya itu baru di Kota Madiun yang saya bilang tadi, BPJS sama Dukcapil. Nah, langsung kita berikan inovasi tersebut, dan beberapa bulan yang lalu itu ada kunjungan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bantul ke Kota Madiun. Oh gitu ya? Ya, salah satunya ya sebenarnya mereka hanya anjang sana melihat Dukcapil Kota Madiun itu kayak apa. Dari situ saya sama ditugasi Pak Kepala Dinas untuk memaparkan apa yang sudah dilakukan Dukcapil untuk pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat, utamanya inovasinya apa. Nah, salah satu yang saya tampilkan adalah Brokohani, dan langsung di Dukcapil sana, ini kasusnya seperti di catatan saya, tapi saya belum menemukan bagaimana caranya. Langsung, ini saya adopt ya, boleh. Oke. Jadi baru Madiun dan Kabupaten Bantul ya untuk sudah saat ini. Oke. Ya, itu ya kami ya hidup-hidupnya yang pertama kan pokoknya kita memberikan itu, tapi ternyata bermanfaat untuk daerah lain juga bisa meniru. Dan satu lagi saya lupa, di Brokohan itu kan pasti ada ibu-ibu yang rewang Pak ya, ibu-ibu rewang untuk membuat tadi yang ada takir, ada makanan-makanan yang harus nanti dibagikan. Nah, mereka kan bekerja sama. Intinya di kami juga seperti itu. Jadi Dukcapil, Dinas Kesehatan, BPJS sama rumah sakit juga bekerja sama agar dokumen ini bisa diberikan tepat waktu dan tidak perlu orang tuanya repot kesana kemari ya. Yang kita ambil itu kerjasama dan keselamatan bayi. Iya, menarik sekali, dan saya kira untuk daerah-daerah lain apa salahnya untuk mencontoh yang sudah dilakukan Dukcapil Madiun ya, Pak Apung ya. Iya. Oke. Nah, kalau hal yang baik kan bermanfaat, sebaiknya jadi dilakukan. Ambil nggak usah malu-malu. Iya. Itu demi masyarakat kita, pelayanan itu. Itu kembali lagi, saya pikir layak Dukcapil mendapatkan anugerah MURI. Enggaknya kebunnya. Bukan apa-apa, tapi hanya sekedar suatu apresiasi terhadap upaya saudara-saudara kita yang di Dukcapil yang sudah berupaya susah payah untuk melayani itu tadi. Tadi Pak Apung ya, kembali lagi pada masalah penyajian takir, pembedaan takir untuk anak-anak, takir untuk orang dewasa dan pincuk untuk anak-anak itu tadi loh Pak. Itu kenapa dibuat seperti itu gitu? Memang untuk membedakan Pak. Jadi kalau dewasa itu memang bentuknya demikian. Kalau ini yang takir pincuk itu memang itu sebetulnya kebiasaan pada waktu sehari-hari sebetulnya. Ya. Kalau anak-anak dikumpulkan kemudian selamatan seperti itu kan lebih praktis. Itu gitu. Kalau dilihat dari praktisnya. Tapi sebetulnya mengandung makna ya ini, bahwa mereka anak-anak ini yang dibrokohi, yang diselamati itu perlu disonggol, perlu dijaga supaya tidak tumpah. Kalau anak ya jangan sampai sakit. Sedangkan untuk orang dewasa yang sudah kedua-duanya, kalau Bapak lihat takdir ya, itu kan ada sudutnya yang dua ya. Kalau anak satu, itu memang mengandung makna. Ini bukan hanya untuk diri sendiri, ini bisa digunakan juga untuk orang lain. Kalau misalnya dibawa ke rumah dengan istri, maka terjadi suami istri atau yang keluarga yang lain. Dan takir itu bisa digunakan untuk tempat yang memakai air, memakai cairan. Contohnya saja misalnya ya, contohnya saja kalau kita membuat jenang sempolo itu bisa di situ. Tapi kalau takir tidak bisa. Karena gitu.
takir itu lebih mengarah ke jajanan. Itu biasanya. Jadi kalau misalnya geduk, misalnya ketan itu bisa seperti itu. Tapi kalau geduk dimasukkan ke dalam takir tidak cocok. Karena ini memang bukan tempatnya. Itu filosofinya orang Jawa memang begitu. Ini untuk anak-anak, ini untuk orang dewasa. Tapi yang paling menarik sebetulnya takir ini. Karena di dunia tidak ada tempat yang seperti ini. Bahkan kalau Bapak ini lihat di India, kalau makan bersama, itu mereka motong gedung gedang gitu ya. Iya, daun pisang. Ini kemudian Iya. Tapi kalau ini enggak. Caranya sendiri. Oh gitu. Itu hanya saja kita belum memasukkan ke UNESCO. Menjadi penemuan iya. gitu. Okay. Dan lagi ini yang saya herankan, loh kenapa yang digunakan selalu godong jati? Godong itu godong pisang. Tapi kalau takir enggak, itu godong jati. Itu bisa godong jati itu. Jadi kalau misalnya kita mau sambal pecel itu ya, kan disuguhi, diberikan oleh yang barunya itu pakai godong jati dan memang enak. Godong jati itu baru. Tapi yang saya katakan ini, tapi memang ini hal yang belum terungkap dan belum ada yang mengungkapkan. Saya sendiri juga ingin ngomong dengan orang-orang yang tahu tentang itu. Perlu untuk diungkap supaya jelas dan supaya kelak kemudian bisa berguna bagi kehidupan anak-anak. Oke, nanti tentang filosofi godong jati dan godong gedang akan kita bahas pada sesi ketiga. Pemirsa, tetap dalam acara Jala Budaya. Pemirsa, kita lanjut bincang kita dalam acara Jala Budaya kali ini dengan topik Brokohan, masih bersama Pak Apung Purwanto dan Pak Pujos Prantio. Pak Apung, tadi Pak Apung menyebutkan bahwa pincuk itu digunakan untuk wadah bagi anak-anak yang memiliki makna untuk menyangga, menjaga, dan di dalam Brokohan sendiri, adat Brokohan di masyarakat Jawa itu ada ari-ari yang ditanam. Itu mungkin Pak Apung bisa menjelaskan pada ini yang berkaitan dengan penjagaan itu. Seorang bayi yang lahir itu selalu ada penyertanya. Di antaranya adalah air ketuban, kemudian plasenta, kemudian yang lain-lainnya. Tapi yang paling menarik dari orang Jawa adalah air ketuban dan plasenta. Yang ketuban itu biasanya orang Jawa mengatakan kakang kawah. Dia dikatakan kakang itu karena dia keluarnya lahir duluan. Kemudian kalau plasenta itu di hari-hari itu karena keluarnya sesudah bayi keluar baru dia keluar. Ada perbedaan. Yang kalau kakang kawah itu berupa air. Nah, itu kalau di dalam di dalam jenang itu yang warnanya putih. Nah, sedangkan yang ini yang merah, plasentanya merah. Nah, merah itu yang sesudah bayi itu plasenta warnanya merah seperti jenang lambang. Itu lambang-lambangnya. Nah, plasenta ini jadi ari-ari itu akan ditanam biasanya di muka rumah, mungkin di teras, mungkin apa, tapi tidak mungkin ditanam di halaman luar di itu gitu. Nah, orang Jawa juga menghitung ini anak ini perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki itu diletakkan di luar, jadi misalnya di teras. Tapi kalau anak perempuan itu di dalam, jadi mungkin di ruang tamu atau gimana. Kemudian juga dihitung lagi, neptune ganjil apa genep, saya lupa itu. Kalau genep itu misalnya di kiri, kalau yang
ganjil di kanan. Itu ada hitungannya. Ada hitungan tersendiri. Saya dulu pernah sing duduk sing gini, soalnya ini anunya waktu bener. Oh ya. Jadi saya ya waktu itu karena diminta untuk memberi bantuan waktu itu masih kecil ya, saya tidak begitu ingat kan. Tapi yang jelas ada. Ada. Nah, kepercayaan orang Jawa bahwa Kakang Kawah Diareri serta yang lain-lain itu diantaranya adalah ini apa yang di pudel itu namanya apa ya? Pusar. Nah, pusar itu kan ada yang dipotong, itu nanti disimpan digunakan untuk kalau perlu, misalnya pada waktu sakit, dia dimasukkan airnya untuk diminum dan sebagainya. Dan ternyata secara medis sekarang itu sudah mulai ada lagi seperti itu. Nah, jadi itu oleh orang Jawa semuanya dianggap saudara. Kakang Kawah Diareri, terus satunya lagi 2 laki-laki. Itu memang gitu Pak. Jadi bukan mengimpor dari Iya. itu anunya sendiri. Iya. Nah, supaya plasenta ini ditanam, supaya plasenta ini tidak diganggu ya, karena plasenta itu kan barang yang dari bagian tubuh ibu yang jelas-jelas itu baunya amis dan sebagainya. Memang ya sudah dibersihkan Pak sebelum dimasukkan ke dalam kendil itu. Iya. Kemudian diberi bunga, diberi apa. Semuanya pemberian ini mempunyai harapan. Jadi misalnya seseorang anak ini besok supaya paling enggak itu pinter, itu diberi misalnya buku dimasukkan situ. Tapi ada lagi yang dikai potol barang, besok pinter ini. Itu harapannya. Kemudian tutup, kemudian ditanam. Lalu di atasnya kalau nanti sudah ditimbun, tanah itu kemudian diberi lampu, lalu dikerobong itu ditutupi supaya tidak ada yang mengganggu. Tidak diganggu binatang itu karena daging hari-hari tadi. Ini bandingannya saja Pak. Di Bali itu juga ada. Iya. Plasenta yang ditanam seperti itu. Mengapa? Karena di sana itu ada leak. Leak yang dipercaya untuk ngambil plasenta itu. Itu di luar, kalau tidak salah leaknya warnanya merah, selalu warna merah. Itu leak yang kurang ajar itu, karena di sana merah. Nah, kalau di sini kita tidak pernah mendapatkan cerita-cerita tentang itu, tapi yang jelas itu dijaga supaya nggak dieker-eker kucing itu di sini, karena memang nggak ada kepercayaan seperti itu. Nah, kemudian dalam waktu-waktu yang selanjutnya, misalnya ada Pasaran, kemudian ada Selapan, kemudian ada Trunglapan, kemudian Pitulapan dan semuanya. Tapi bisa diceritain semua makanan seperti yang saya katakan tadi, itu pakai kurban, terus mesti ada pelas. Itu memang untuk anak-anak sampai nanti 1 tahun begitu. Nah kalau 1 tahun ini selamatannya sudah beda lagi. Yang diundang bukan anak-anak, tapi orang tua. Sedangkan anak-anak itu ulang tahun seperti yang sekarang ini, hura-hura model baru. Iya. Gitu. Tapi sebetulnya yang benar yang seperti waktu yang lalu. Nah, terus pada tahun-tahun selanjutnya itu ada weton, Pak. Weton itu tadi kalau misalnya hari ini misalnya Senin Pon, kemudian nanti pada waktu yang akan datang juga Senin Pon untuk memperingati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harapannya selain selamat juga mendapatkan berkat dari Terus biasanya supaya saudara-saudaranya yang dengan saudara Kakang Kawah Diareri itu juga mau bantu, juga diharapkan supaya tidak mengerigoni. Mengerigoni itu ngerusui. Iya. Oke, terima kasih Pak Pujo. Selama ini apa yang sudah dilakukan dan kendala di dalam Brokohan ini, menjalankan Brokohan tadi? Selama ini sebelum ada Brokohan itu selalu ada perbedaan ya. Sana sudah menerbitkan, kita sudah menerbitkan, akhirnya menjadi double pembiayaan. Setelah adanya Brokohan, bayi lahir itu niknya sama semua. Jadi tidak ada. Jadi bulan pertama itu 95%
Sama semua. Ada 5% itu belum memiliki karena ada kasus bayinya mungkin sakit, jadi belum bisa diterbitkan. Itu untuk sampai dengan sekarang hampir setiap bulan kita bahkan ada 100% sama, jadi tidak ada kendala pada penerbitan. Untuk hambatannya ini kembali lagi ke adat di Jawa ya. Jadi tentang penamaan ya, yang harus setelah. Jadi setelah bayi itu diberi nama, terkadang setelah pulang di Jawa kan ada kaboten jeneng diganti. Karena kaboten jeneng itu mereka mau mengganti, padahal dokumennya itu untuk niknya dan nama itu kan sudah masuk ke data di nasional. Jadi untuk proses mengganti itu kita harus memerlukan waktu. Iya, memerlukan waktu. Jadi memang tidak perlu sidang karena apa? Dengan nama itu kan belum ada dokumen-dokumen yang lain diterbitkan. Misalkan ijazah kan belum punya bayi lahir. Mungkin yang ada di asuransi, mungkin begitu lahir hanya dimasukkan di asuransi. Dan itu kebanyakan yang ibu yang sudah melaksanakan program brokohan ini kendalanya di nama. Ketika sudah mungkin 1 bulan, Pak, ini sakit-sakitan, katanya orang tua saya kabotan jeneng. Terus diganti. Itu yang pertama. Kendala yang kedua, saat ini sesuai dengan Permendagri 73 tahun 2019, nama itu sudah diatur sama negara. Jadi seseorang ada syarat-syaratnya dalam memberikan nama, terutama untuk bayi-bayi yang lahir setelah tanggal 21 April tahun 2022. Apa itu? Itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu harus 2 suku kata. Harus 2 suku kata. Untuk 1 suku kata tidak boleh minimal 2 suku kata ya. Boleh memberikan 1 suku kata, tapi nanti dia tidak akan dapat dokumen kependudukan. Dalam artian tidak bisa di-entry NIK, tidak bisa menerbitkan KK, tidak bisa akte kelahiran dan kartu identitas anak. Kenapa kok harus 2 suku kata? Ini merujuk sama aturan di internasional. Kalau bikin paspor kan, misalkan mau naik haji itu kan pasti dikasih tamabin. Kalau 2 suku kata tamabin. Kalau 1 suku kata itu yang merepotkan, itu tidak bisa dikasih bin, nanti kan harus 2 suku kata. Itulah makanya diatur untuk anak-anak yang lahir tanggal 21 April tahun 2022 ke atas, itu namanya diatur seperti itu. Minimal 2 suku kata. Terus yang kedua, tidak boleh lebih dari 60 huruf plus spasinya. Gitu ya. Karena di Kabupaten Bojonegoro itu ada anak dengan nama 150 huruf. Itu efeknya apa, Pak? Di KTP namanya tidak bisa penuh. Tidak bisa penuh karena KTP itu kan kertasnya kecil. Iya. Terus kalau namanya panjang itu kan nanti terpotong dan merepotkan. Terus yang kedua juga penerbitan akte kelahirannya kan dengan nama sepanjang itu kan repot Dukcapil memasukkan di biodatanya. Karena ya keterbatasan itu. Makanya dibatasi hanya 60 huruf plus spasi. Nah, terus untuk berikutnya adalah nama tidak boleh disingkat. Jadi dalam artian untuk anak yang lebih yang lahir di setelah tanggal 21 April ini, namanya tidak boleh disingkat. Misalkan namanya Muhammad, itu singkat Moh, itu enggak boleh. Atau RR. RR itu kalau dia gelar ditulis panjang Raden Roro. Jadi namanya ya Raden siapa gitu. Tapi untuk yang sudah ya enggak apa-apa. Tapi ini untuk anak-anak yang lahir itu, jadi nama tidak boleh ada singkatan. Tidak boleh ada tanda baca di situ. Misalkan Ngadenan gitu namanya, biasanya ada komanya di atasnya itu tidak boleh karena tanda baca tidak terbaca oleh dokumen di internasional. Misalkan al strip siapa itu, atau garis miring itu tidak boleh. Mending alias boleh, kalau ada alias dianggap nama itu. Bukan kata sifat dianggap nama. Nah, selain itu juga tidak boleh nama itu
gabungan antara huruf dan angka. Misalkan namanya Ahmad itu ditulis 4M4T. Nah, itu kayak plat nomor gitu ya. Ya, itu aturan nama itu tidak boleh. Jadi dalam mengurus brokohan kami juga memberikan tata cara pemberian nama itu seperti itu. Jadi ketika sudah di rumah sakit nanti dokumennya lancar diterbitkan karena semuanya sudah terpenuhi. Nah, untuk bisa tahu itu kami bekerjasama dengan PKK yang Pok Jampat yang bidangnya Posyandu tadi. Pada saat ibunya hamil udah di namanya siapa, terus dikasih tahu nama itu tata cara seperti itu. Jadi boleh memberikan nama apapun melanggar dengan Permendagri boleh, tapi tidak bisa risikonya tidak memiliki dokumen kependudukan karena di Kota Madiun itu ada loh. Nama itu hanya satu huruf. Ada nama itu satu huruf. Ya saya sebutkan satu huruf aja. Abjad itu. Nah, itu ada. Oh, gitu ya. Kalau yang pernah saya temui di Bekasi dulu 2 Al. Gitu. Saya pikir itu Al, ya sudah panggilnya Al gitu. Kalau ini satu huruf. Oh, gitu. Satu huruf ada dan sampai saat ini ya masih sekolah. Oh, dan, gitu ya. Iya. Baru namanya satu huruf. Itu ya unik. Aneh. Terus tapi ya tata cara lagi untuk nama salah satunya tidak boleh mempunyai makna yang multi tafsir. Misalkan namanya Cikra. Nah, itu dihindari. Disarankan untuk tidak memakai nama seperti itu. Iya, mungkin Pak Pujo bisa memberikan closing statement pada pemirsa supaya untuk penduduk Kota Madiun utamanya, karena kita pelayanan administrasi kependudukannya hanya untuk penduduk Kota Madiun. Kalau saat ini sedang menunggu kelahiran bayi, bisa memanfaatkan inovasi layanan Dukcapil yaitu brokohan yang kami sebutkan tadi. Karena di brokohan Bapak Ibu sudah dapat dokumen yang lengkap tanpa mondar-mandir ke sana kemari, dan yang penting semuanya layanannya gratis alias tidak membayar. Jadi untuk memperoleh dokumen yang diterima 4 tadi tidak membayar. Kecuali kalau jaminan kesehatannya nanti ada yang mengcover sendiri. Itu. Terima kasih Pak Pujo. Pak Apung, silakan. Ya, kepada para pemirsa yang telah mengikuti kami di dalam berbincang-bincang, saya mengharapkan supaya hal yang tadi kami bicarakan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan seringkali pada saat sekarang ini ada hal yang dirasakan, wah ini sudah bukan zamannya, bukan begitu. Karena kita itu adalah orang Jawa, yang tentu saja sebaiknya juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kejawaan kita. Kalau memang itu memang meluhurkan manusia, ya kita jalankan seterusnya. Kalau itu memang kurang bermanfaat, ya bisa ditinggalkan. Tapi saya tetap berharap bahwa sebagai orang Jawa, jadilah orang Jawa. Sebagai orang Indonesia, jadilah orang Indonesia yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Pak Apung, terima kasih Pak Pujo. Pemirsa, lakukan brokohan sesuai dengan anjuran Pak Apung dan juga yang disampaikan oleh Pak Pujo tadi. Terima kasih, jumpa lagi di acara Jala Budaya berikutnya. Oke.